Halo Sobat Sosiologi. Pernah nggak sih kamu bertanya, gimana caranya seorang peneliti sosial bisa menjaga kejujuran, menemukan kebenaran, dan tetap menghormati orang yang ia teliti? Nah, hari ini kita akan belajar bareng tentang etika penelitian, rumusan masalah, data, hipotesis, dan pentingnya sikap objektif dalam penelitian sosial. Siapkan catatanmu, karena ini adalah dasar penting dalam memahami metode penelitian sosial. 1. Etika dan integritas dalam penelitian sosial. Penelitian sosial bukan cuma soal mengumpulkan data, tapi juga soal moral dan kejujuran ilmiah. Seorang peneliti harus berani menyampaikan hasil apa adanya, meskipun tidak sesuai dengan harapannya. Integritas ilmiah artinya peneliti tidak boleh memanipulasi, mengubah, atau menyembunyikan data. Jadi, kejujuran dan tanggung jawab ilmiah adalah fondasi utama penelitian sosial yang baik. Ingat, peneliti boleh gagal, tapi tidak boleh curang. Etika ilmiah lebih penting dari hasil penelitian itu sendiri. 2. Merumuskan masalah penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, rumusan masalah adalah jantung penelitian. Rumusan masalah yang baik itu jelas, fokus, dan bisa diteliti. Ada 2 jenis rumusan masalah. Deskriptif, bertanya apa? Contoh, apa bentuk kearifan lokal di Lombok Tengah? Analitis, bertanya bagaimana dan mengapa. Contoh, bagaimana masyarakat Sasak beradaptasi terhadap perubahan akibat pariwisata? Nah, penelitian sosial yang bersifat ilmiah biasanya analitis, menggali proses dan sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Ingat, rumusan masalah yang baik harus bisa membawa peneliti menemukan jawaban yang bermakna, bukan sekadar daftar fakta. 3 jenis dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian sosial dibedakan menjadi 2. A. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, FGD, atau dokumentasi lapangan. B. Data sekunder berasal dari pihak lain, seperti BPS, jurnal, laporan pemerintah, atau artikel ilmiah. Kombinasi keduanya akan membuat penelitian lebih kuat, karena data primer memberikan realitas lapangan, sementara data sekunder memberikan konteks ilmiah yang mendalam. Ingat, data primer langsung dari masyarakat. Data sekunder dari lembaga atau dokumen resmi. 4. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti sering menggunakan hipotesis, yaitu dugaan sementara tentang hubungan antar variabel. Misalnya, rendahnya literasi digital dan tingginya paparan media sosial dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja secara non-prosedural. Hipotesis ini menggambarkan hubungan antara 2 variabel. Variabel bebas literasi digital dan paparan media sosial. Variabel terikat keputusan migrasi non-prosedural. Nantinya, hubungan ini akan diuji secara statistik untuk melihat apakah dugaan itu benar. Ingat, hipotesis yang baik harus terukur, jelas, dan bisa diuji. 5. Instrumen penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk penelitian kuantitatif, instrumen yang paling umum adalah angket atau kuesioner dengan skala Likert. Misalnya, untuk mengukur gaya hidup konsumtif, peneliti bisa membuat pernyataan seperti, "Saya sering membeli barang karena sedang tren." Responden kemudian menjawab dari 1, "Sangat tidak setuju," sampai 5, "Sangat setuju." Dari situ peneliti bisa menghitung kecenderungan perilaku konsumtif. Ingat, kuesioner digunakan untuk penelitian kuantitatif, sedangkan wawancara lebih cocok untuk kualitatif. 6. Objektivitas dan kesadaran posisi peneliti. Dalam penelitian sosial, peneliti harus sadar bahwa dirinya punya sudut pandang, tapi tetap harus menjaga objektivitas. Objektivitas bukan berarti peneliti harus netral tanpa perasaan, tapi harus jujur pada posisi dan tidak memaksakan pendapat pribadi ke dalam hasil penelitian. Ini disebut refleksivitas, kemampuan peneliti untuk menyadari biasnya sendiri agar tidak memengaruhi interpretasi data. Ingat, peneliti yang objektif bukan berarti tanpa pendapat, tapi tahu kapan harus memisahkan opini dari fakta. 7. Etika kerahasiaan dan hak informan. Dalam penelitian sosial, informan bukan sekadar sumber data, tapi manusia yang punya hak dan martabat. Karena itu, identitas mereka harus dijaga dengan nama samaran, pseudonim, apalagi bila informasi yang diberikan bersifat sensitif. Menjaga kerahasiaan informan adalah bagian dari kode etik penelitian sosial. Ingat,
Semua wawancara harus dilakukan dengan izin, informed consent, dan identitas informan harus dilindungi. 8. Integritas akademik dan sitasi. Dalam dunia akademik, jujur itu wajib. Kalau kamu menggunakan data, teori, atau kutipan dari jurnal dan laporan pemerintah, kamu harus mencantumkan sumbernya, sitasi. Ini bukan sekadar aturan, tapi bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah orang lain, sekaligus bukti bahwa penelitianmu bisa dipercaya. Ingat, tidak ada penelitian yang berdiri sendiri. Semua ilmu berkembang dari karya sebelumnya. 9. Kajian pustaka dan gap penelitian. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti perlu membaca banyak literatur. Ini disebut kajian pustaka, literature review. Tujuannya bukan untuk meniru penelitian lama, tapi untuk mengetahui apa yang sudah diteliti, menemukan celah atau gap penelitian yang belum terjawab, merumuskan masalah dan teori yang lebih tepat. Dengan membaca, peneliti bisa memperkuat landasan ilmiah dan menghasilkan penelitian yang relevan dan bermanfaat. Ingat, literature review adalah langkah awal menemukan ide baru. Nah, sobat sosiologi, penelitian sosial itu sebenarnya bukan sekadar prosedur ilmiah, tapi juga latihan berpikir jujur, kritis, dan empatik. Mulailah belajar menjadi peneliti kecil, yang tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin memahami dan menghargai manusia lain. Kalau kamu suka pembelajaran seperti ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan tulis di kolom komentar materi apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Saya Pak Harits, sampai jumpa di kelas sosiologi berikutnya. Tetap berpikir ilmiah dan beretika.